cukup kompleks ya materinya. Nah, cuman di sini kita masih ada ya sesi keempat dan tentunya tidak kalah menarik. Kita juga sudah bersama dengan pemateri sesi keempat, yaitu Ibu Popi. Untuk itu, kita lanjut saja untuk memulai sesi keempat kita ya. Nah, sama halnya nih dengan sesi sebelumnya, langkah baiknya bila kita juga kenalan dulu bersama dengan pembicara pada sesi terakhir, yaitu Ibu Popi. Saya izin membacakan background singkat dari Ibu Popi ya. Ibu Popi Asri Kurniatin merupakan dosen Institut Pertanian Bogor, Departemen Biokimia. Beliau menempuh pendidikannya untuk strata 1 pada jurusan farmasi di Institut Teknologi Bandung, kemudian juga melanjutkan S2 dan S3-nya di jurusan kimia di Institut Teknologi Bandung, dan beliau memiliki kepakaran di ekspresi dan produksi protein rekombinan. Karena kita sudah kenalan, boleh langsung saja kita mulai sesi terakhir dari acara kita, yakni produksi protein rekombinan bersama dengan Algi Fari sebagai moderator. Dengan ini saya persilakan moderator untuk mengambil alih. Baik, terima kasih Alisa. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya ya akan memandu sesi terakhir kita hari ini. Sesi yang juga nggak kalah menarik nih, karena tadi kita udah ngomong bagaimana mendesain sebuah protein dari Ibu Umi Baroroh. Mungkin sekarang kita bertanya nih, gimana cara memproduksi ataupun bikin protein itu ada gitu di sistem yang kita mau. Dan kita akan membahasnya di sesi 4 ini, yaitu pabrik buatan tak kasat mata, ekspresi dan produksi protein rekombinan, yang pastinya akan dibimbing oleh Ibu Popi Asri Kurniatin ya. Beliau adalah dosen di Departemen Biokimia IPB University dan pastinya memiliki kepakaran di bidang ekspresi protein rekombinan. Assalamualaikum Bu Popi, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, halo semuanya. Baik, sehat ya Bu? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu udah berkesempatan untuk hadir di webinar kami. Mungkin tanpa berlama-lama ya, teman-teman juga udah pada nunggu. Saya serahkan ke Bu Popi untuk menyampaikan pemaparan materi ekspresi protein dan produksi protein rekombinan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Algi Fari sebagai moderator atas kesempatannya dan juga terima kasih kepada panitia ya atas undangannya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing berbagi sedikit ilmu tentang ekspresi protein rekombinan. Pada saat presentasi saya mohon izin untuk off cam karena sedang hujan deras di sini, khawatir koneksinya kurang baik. Baik, saya memulai presentasinya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah Ibu, mungkin bisa di full screen. Ya, baik. Ya. Baik, topik yang diminta oleh panitia adalah pabrik buatan tak kasat mata, katanya seperti itu. Jadi bagaimana kita mau produksi protein, tapi ini nggak kelihatan pabriknya seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini materi kita adalah mengenai ekspresi dan produksi protein rekombinan. Sebelum mulai, mungkin saya perlu jelaskan pengantar sedikit ya, bahwa sebelum abad 20, protein itu umumnya diperoleh dari sumber tanaman atau hewan, baik untuk protein untuk medis maupun protein-protein untuk industri. Nah, protein rekombinan itu titik baliknya itu tahun 1977, di mana pada saat itu ada protein namanya somatostatin, itu sudah berhasil diekspresikan di E. coli. Dan momen paling luar biasa pada saat itu adalah diproduksinya protein rekombinan insulin manusia. Jadi pada waktu itu sudah berhasil diekspresikan di E. coli dan ini sudah sukses mencapai pasar. Ya, dan ini insulin rekombinan insulin sampai sekarang masih diproduksi secara rekombinan dan sudah mulai ada
analog-analognya, dan sistem ekspresinya sudah mulai berkembang tidak hanya dari E. coli, tapi juga sudah mulai ke yeast ya. Sekarang ini mungkin sudah digunakan yeast. Nah, protein rekombinan di bidang medis itu sekarang mungkin sudah lebih dari 170 jenis. Nah, di sini ada beberapa contoh protein rekombinan yang sudah berhasil sampai ke market ya, artinya commercially sudah available dengan beberapa sistem ekspresi yang berbeda-beda, mulai dari mamalia ya, ini ada hamster ya, kemudian juga ada bakteri, ada E. coli, dan kemudian juga ada yeast. Ini Saccharomyces cerevisiae. Tentunya masih ada banyak lagi contoh yang lain. Di sini saya hanya menampilkan beberapa saja. Bila kita lihat harganya, ini luar biasa ya, fantastis untuk harga protein rekombinan di bidang medis. Selain di bidang medis, protein rekombinan yang lain itu juga ada yang digunakan di bidang di industri. Ini biasanya umumnya di industri ini berupa enzim ya, berupa enzim. Sistem ekspresi yang digunakan juga bermacam-macam, bisa dari bakteri. Bakteri mungkin yang preferable, tapi sekarang ini juga sudah mulai banyak berkembang ke jenis-jenis sistem sel yang lainnya gitu ya. Ini kalau dibandingkan harganya untuk yang di industri ini lebih kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang medis. Ini wajar karena tingkat penelitian untuk protein medis itu jauh lebih panjang ya, jauh lebih panjang, persyaratannya juga lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan protein-protein yang digunakan di industri. Nah, dari sini kita lihat bahwa teknik ekspresi protein rekombinan itu sangat diperlukan ya, jadi sangat membawa manfaat banyak ya untuk memudahkan produksi protein. Nah, secara singkat, protein rekombinan atau ekspresi protein rekombinan itu adalah seperti ini. Jadi, karena protein tentu saja dia akan mempunyai gen pengkode protein tersebut ya di dalam suatu sel. Jadi kita akan mentranslasikan protein tersebut yang asalnya pada berada pada sel awalnya, kita akan ekspresikan ini secara heterolog ya, secara heterolog pada suatu sistem sel yang lain. Jadi gen pengkode protein tersebut harus kita ambil dulu atau diisolasi atau di cloning gitu ya. Ini secara sederhana seperti itu, tetapi sekarang tentu saja ada banyak teknik-teknik lain selain mengkloning gen, gitu ya. Jadi sintetik gen sekarang sudah bisa dilakukan ya. Nah, kemudian gen tersebut ini harus dimasukkan ke dalam suatu sistem sel ya. Jadi ada ditransfer gen tersebut ke dalam suatu sistem sel inang. Nah, kemudian setelah dipastikan ini terbentuk suatu sel inang rekombinan, maka sel inang tersebut akan bisa kita gunakan untuk memproduksi protein tersebut. Ini kita lanjutkan dengan produksi di dalam suatu bioreaktor ya, dan kemudian setelah proses produksi selesai, maka kita akan lanjut ke dalam proses hilir ya, proses hilirisasi. Ini berupa purifikasi dan seterusnya. Jadi tahapan produksi protein rekombinan secara singkat adalah seperti ini. Yang pertama ini adalah penyiapan selnya dulu ya, penyiapan sel inangnya. Sel inangnya ini nanti akan menjadi pabrik kecilnya itu tadi ya, pabrik kecil untuk produksi protein tersebut. Jadi kita akan merancang sistemnya di dalam sel inang tersebut. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama ini adalah konstruksi vektor DNA dan kemudian transfer gen tersebut ke dalam sistem sel inang. Nah, setelah kita mendapatkan sistem sel inang, maka sel inang tersebut yang sudah membawa gen rekombinan tersebut akan kita gunakan untuk produksi di dalam suatu bioreaktor ya, di mana di dalam bioreaktor tersebut kita akan memerlukan medium pertumbuhan dan juga suatu kondisi produksi. Setelah produksi selesai, maka kita akan lanjutkan ke dalam proses hilir. Ini berupa purifikasi dan seterusnya, dan kemudian formulasi. Dan sebelum masuk ke pasar, itu tentu saja diperlukan suatu kontrol kualitas. Nah, yang pertama ini adalah konstruksi vektor DNA.
di dalam suatu vektor ekspresi yang diperlukan untuk mengekspresikan gen target yang menjadi protein target kita, diperlukan adanya tiga hal ini ya. Jadi yang pertama adalah original of replication atau ORI. Ini diperlukan sebagai daerah yang nanti akan dikenali untuk amplifikasi ya, untuk replikasi gitu. Kemudian yang kedua ini adalah antibiotik resistant marker atau selectable marker. Jadi di dalam suatu vektor ekspresi nanti diperlukan suatu selectable marker. Kemudian yang ketiga ini adalah kaset ekspresi. Kaset ekspresi ini diperlukan untuk regulasi transkripsi dan translasi dari gen target tersebut. Di dalam kaset ekspresi, maka ini diperlukan adanya promoter. Promoter ini nanti akan menginisiasi transkripsi ya, dan kemudian yang kedua terminator. Terminator ini nanti yang akan mengakhiri proses transkripsi ya. Kemudian ini adalah multiple cloning site. Multiple cloning site itu adalah tempat atau situs di mana nanti gen sisipan atau gen target dapat disisipkan ke dalam sistem vektor DNA tersebut. Nah, yang kemudian yang berikutnya ini adalah tag. Tag sebetulnya masuknya ke fitur tambahan ya. Jadi yang penting ini adalah promoter, terminator, dan multiple cloning site. Kemudian ada juga beberapa fitur tambahan itu bisa ditambahkan beberapa situs untuk proses sekresi proteinnya ya, atau juga tag seperti yang tadi. Ini tag ini adalah nanti fungsinya untuk fusion protein. Nah, sistem vektor DNA ini sangat luas sebetulnya ya, sangat tergantung kepada sistem sel inang yang akan kita pilih. Gitu ya, biasanya ada vektor DNA untuk sel tertentu, maka dia ada sistemnya tertentu juga. Jadi promotornya seperti apa itu tergantung dari sel inangnya. Nah, di sini saya tampilkan contoh plasmid atau vektor ekspresi dari PPACZ alpha. Ini adalah suatu vektor ekspresi yang bisa digunakan untuk sistem ekspresi di yeast atau tepatnya adalah Pichia pastoris. Ini hanya sebagai contoh untuk menunjukkan fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh plasmid ini atau vektor ini. Ini vektornya sudah commercially available ya, jadi bukan saya yang mendesain dan mengkonstruknya, tapi ini ada suatu tim apa namanya pemilik dari vektor ini ya. Nah ini di sini kita yang pertama kita akan lihat adanya original of replication. Ini PUC ORI. Nah di sini ini PUC ORI ini dikenali oleh sistem Pichia pastoris dan juga ini bisa dikenali oleh sistem E. coli. Jadi vektor ini disebut dengan vektor shuttle ya. Jadi dia bisa dikenali di dua sistem tidak hanya satu gitu maksudnya. Jadi di E. coli dia bisa dikenali sehingga di plasmid ini nanti bisa diamplifikasi, direplikasi di E. coli. Kemudian ini juga karena dikenali juga di Pichia pastoris, maka ini juga bisa diamplifikasi di Pichia pastoris. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kaset ekspresi. Kaset ekspresi, jadi ada promotor yang untuk meregulasi proses transkripsi dari gen target. Nah, di sini adalah promotornya adalah promotor dari gen AOX1 ya. Promotor ini tentu saja harus dikenali oleh sel inangnya ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa vektor DNA ini sangat luas dan sangat tergantung pada sistem sel inangnya. Jadi promotor yang dipilih itu nanti harus dikenali oleh sistem sel inangnya. Nah, di sini AOX1 ini dikenali oleh Pichia pastoris gitu ya, tetapi dia tidak dikenali, promotor di sini tidak dikenali oleh E. coli. Jadi nanti ini tidak bisa diekspresikan di E. coli gitu ya, vektor ini, vektor ekspresi ini, tapi dia bisa direplikasi di E. coli. Nah, vektor ini, promotor ini sangat penting pada pemilihan vektor ekspresi karena ini nanti akan mengatur atau meregulasi proses transkripsi. Nah, transkripsi gen nanti dia akan menghasilkan mRNA. Nah, ketersediaan mRNA yang levelnya tinggi ini tentu saja nanti akan meningkatkan proses translasi gitu ya. Jadi proses pemilihan promotor yang kuat itu sangat diperlukan. Nah, ini promotor dari gen AOX1 ini dia termasuk promotor yang kuat dan dia
dia termasuk promoter yang inducible. Jadi promoter itu ada dua jenis, ada yang inducible dan ada yang konstitutifnya. Kalau ini inducible berarti dia akan bekerja bila diinduksi. Ini diinduksinya oleh metanol. Nah, kemudian ini adalah multiple cloning site. Multiple cloning site, jadi disinilah nanti gen sisipan kita akan disisipkan. Ya, ini ada beberapa situs restriksi yang memudahkan pemasukan atau insersi gen target ya dengan adanya situs-situs restriksi ini supaya nanti in-frame bisa diatur agar in-frame dengan gen targetnya. Nah, kemudian saya lihat dulu ke terminator. Ya, di sini terminatornya ini masih jadi terminator gen yang sama yaitu gen AOX1. Nah, ini maaf panitia, suara saya masih masuk. Masih Ibu, masih. Masih, oke. Nah, ini terminator ini nanti akan mengakhiri proses transkripsi. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke bagian yang ini. Ini sebetulnya fitur bisa disebutkan ini bisa disebut sebagai fitur tambahan ya. Jadi ini adalah CMYC epitope dan ini adalah his tag kita menyebutnya. Ini adalah suatu tag protein. Ini fungsinya untuk difusikan ke dalam protein kita. Biasanya ini diperlukan untuk memudahkan identifikasi atau memudahkan proses pemurnian gitu ya. Jadi dibuat protein kita itu memiliki tag ya, jadi ada tambahan ya, jadi difusikan dengan suatu protein. Ini sebenarnya sih tidak terlalu besar ya proteinnya. Dan kemudian itu untuk tag. Dan kemudian yang berikutnya adalah marker seleksi. Ini marker seleksinya ini adalah geosin. Jadi ini geosin itu adalah suatu antibiotik. Jadi di sini ada suatu gen pengkode yang akan menyebabkan resisten ya terhadap antibiotik geosin. Nah, ini sangat diperlukan selectable marker di sini antibiotik ini pada saat nanti untuk memilih koloni ya, memilih koloni yang memang sudah tersisipi oleh vektor ini ya pada saat setelah proses transfer gen gitu ya. Nah, untuk geosin ini ada sistem promotornya sendiri ya dan juga ada terminatornya sendiri gitu. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besar kurang lebih ini sistem atau fitur-fitur yang harus dimiliki oleh suatu vektor ekspresi ya. Ini hanya satu. Nah, sekarang ini vektor ekspresi sangat banyak sekali yang sudah dikembangkan dan sangat tergantung kepada sistem ekspresi yang akan dipilih. Baik, berikutnya adalah sistem ekspresi. Sistem ekspresi itu mulai dari bakteri, ya, kemudian yeast, kemudian juga ada fungi, kemudian ada sel tanaman dan ada sel mamalia. Di sini ada tabel beberapa sistem ekspresi, ya, mulai dari E. coli sampai ke mamalia. Kita bisa lihat beberapa dari sistem sel ini sudah mulai menghasilkan produk yang sampai di market, sampai di pasar. Itu yang pertama adalah E. coli yang paling bawah ya. Ini memang sistem ekspresi yang sudah lama sekali dikembangkan ya. Jadi awalnya memang dari E. coli. Ini sudah sampai masuk di market. Kemudian yang berikutnya adalah dari yeast, yaitu yang sudah sampai market adalah Hansenula polymorpha dan Pichia pastoriz. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sistem sel mamalia. Ya. Ini hanya contoh saja yang saya tampilkan di sini ya. Tentu saja mungkin ada banyak sistem sel yang lainnya. Nah, kemudian apa yang perlu dipikirkan ya atau dipertimbangkan ketika akan memilih sistem ekspresi ya. Yang pertama tentu saja protein target kita ya. Yang protein target kita itu nanti kita harus memastikan bahwa sistem ekspresi yang kita pilih itu akan menghasilkan produk protein yang fungsional, yang sesuai dengan yang kita tujukan gitu ya. Nah, untuk fungsional, maka yang harus kita pikirkan adalah apakah protein sistem tersebut akan menyebabkan atau akan dapat membuat protein kita terlipat dengan benar ya atau foldingnya proper ya, proper folding.
Kemudian juga apabila diperlukan atau diperlukan modifikasi pasca translasi, maka kita juga harus memastikan bahwa sistem sel inang yang kita pilih itu juga memungkinkan untuk proses modifikasi pasca translasi. Modifikasi pasca translasi itu umumnya itu yang paling umumnya itu adalah disulfida, pembentukan ikatan disulfida dan juga glikosilasi. Tentu saja ada proses modifikasi yang lain, tetapi ini yang paling utama. Nah, kemudian itu dari protein kita ya, dari sisi protein targetnya. Kemudian dari sisi yang lain, dari sistem ekspresi itu kita bisa pertimbangkan kemudahannya ya, kemudahan handlingnya. Ya, kemudahan handlingnya, kemudian seperti misalnya E. coli. E. coli ini banyak dipilih karena handlingnya sangat mudah ya, sangat mudah. Kemudian proses produksinya juga tidak memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan si yeast misalnya ya. Ya, dibandingkan dengan yeast. Kemudian apalagi dibandingkan dengan sel mamalia misalnya ya, itu handlingnya cukup sulit gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah biaya-biaya ya, biaya-biaya produksinya ya, ke fermentasinya gitu ya. Apakah dia ini misalnya untuk E. coli ini promotor dependent gitu ya. Jadi dia diperlukan suatu induksi untuk promotornya gitu ya. Itu juga perlu dipilih inducible, apabila promotornya inducible maka indusernya itu harus kita perhatikan juga apakah dia berharga mahal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kalau ini di sini misalnya Hansenula dan Pichia ini termasuk yang rendah. Ini kalau kita tadi menggunakan vektor ekspresi yang tadi ini di induksinya dengan metanol ya, ini tidak terlalu high cost ya untuk yang metanol. Dan seterusnya untuk misalnya penggunaan antibiotik ya di dalam proses produksinya seperti itu. Ini kalau di E. coli itu kebanyakan atau diperlukan antibiotik. Jadi typically required. Jadi sebetulnya bisa diperlukan bisa tidak. Ini ada hubungannya dengan untuk memastikan bahwa gen sisipannya ada di dalam sel tersebut gitu. Jadi ini ditantang oleh antibiotik karena di E. coli ini sistemnya, jadi gen insertnya itu ditransfer dan dia tidak berintegrasi dengan sistem genomnya gitu ya. Nah, kalau di Pichia misalnya ya, ini dia kita bisa integrasikan gennya ke dalam genom sehingga nanti dia sudah masuk di dalam genomnya gitu ya. Jadi tidak jadi gennya lebih stabil gitu ya kalau untuk di sistem Pichia. Nah, saya mundur dulu ke ini ke dalam modifikasi pasca translasi dan juga ke folding ya, ke folding. Nah, untuk di E. coli ini untuk modifikasi pasca translasi ini yang memungkinkan itu adalah pembentukan ikatan disulfida. Tetapi ini proteinnya harus dibawa ke periplasma, gitu ya. Ini terjadinya di sini. Nah, kemudian glikosilasi ini tidak memungkinkan ya. Nah, yang memungkinkan untuk proses ke glikosilasi dan juga ikatan disulfida itu adalah di sistem ragi ya dan seterusnya sistem eukariot yang lainnya, gitu ya. Jadi kekurangan dari sistem prokariot itu adalah di modifikasi pasca translasi yang cukup terbatas dan juga mekanisme atau kapasitas folding. Namanya kapasitas foldingnya itu juga lebih terbatas dibandingkan dengan sistem yang eukariot. Baik, demikian untuk sistem ekspresi. Kemudian teknik produksi. Nah, ini bila kita sudah memilih sistem ekspresinya, jadi sel inangnya apa, kemudian kita sudah mengkonstruksi vektor DNA-nya, dan kita sudah memiliki sel rekombinannya, maka kita akan bisa memulai produksi protein rekombinan. Di sini saya tidak banyak cerita, ini adalah bidangnya bioproses ya. Jadi kalau upscaling gitu ke bioproses, tetapi saya coba review sedikit saja. Jadi yang faktor yang mempengaruhi produksi protein rekombinan itu yang pertama adalah teknik fermentasinya. Ini ada secara garis besar ada dua jenis, ada solid state dan ada liquid state atau submerged gitu ya. Nah, solid state itu tidak lazim digunakan untuk protein rekombinan. Solid state ini lebih lazim digunakan untuk protein-protein yang diproduksi langsung dari sel wild type-nya atau native-nya. Jadi
Di dalam solid state itu biasanya digunakan suatu medium yang dimana medium tersebut ada inducer untuk produksi, misalnya katakanlah suatu misalnya enzim gitu ya, misalnya enzim kita mau produksi atau isolasi produksi enzim selulase dari suatu bakteri tertentu ya dari wild type-nya gitu, itu kita akan misalnya di dalam mediumnya itu kita akan gunakan banyak selulosa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk protein rekombinan itu yang lebih lazim digunakan adalah liquid state atau submerge. Karena di dalam submerge ini proses controllingnya dan modifikasinya ini lebih memungkinkan gitu ya untuk di submerge. Oke, kemudian hal lain pada saat mulai produksi protein rekombinan itu yang mempengaruhi adalah medium, ya medium yang digunakan itu seperti apa. Ini medium ada medium kompleks ya, jadi kita menggunakan bahan-bahan kompleks protein misalnya seperti ini medium ini untuk kebutuhan hidup ya dari si sel tersebut ya, misalnya medium kompleks itu pepton, tripton ya, itu adalah medium kompleks ya, tapi juga bisa digunakan medium minimal. Itu biasanya kita tidak menggunakan medium-medium kompleks tersebut tapi berupa kombinasi dari beberapa logam ya. Kemudian yang penting ini adalah inducer ya. Inducer ini eh, diperlukan untuk menginduksi tadi promotor tadi ya, promotor tadi. Kemudian selain itu adalah ini suhu pH juga ya, sebetulnya itu adalah kondisi produksinya. Kondisi produksinya, suhu, pH, kemudian ini juga kerapatan sel ya. Kerapatan sel itu jumlah sel yang mungkin untuk sampai bisa hidup di dalam suatu medium tersebut gitu ya. Karena kerapatan sel ini bisa juga berhubungan dengan yield protein yang nanti akan dihasilkan gitu ya. Tapi juga ini harus diatur agar eh, medium ya yang diberikan itu tidak dihabiskan untuk hidupnya atau berkembangnya sel juga, tapi juga digunakan untuk produksi protein tersebut gitu ya. Dan kemudian mungkin yang lain ini adalah aerasi. Aerasi ini adalah oksigen ya, kebutuhan oksigen di dalam reaktor tersebut gitu. Baik, nah di sini mungkin di sini saya cukupkan begini dulu ya untuk yang teknik produksi. Kita coba masuk ke, nah setelah produksi, maka tahapan yang berikutnya itu adalah kita mulai ke hilir. Hilirisasi ini adalah pemurnian dari protein. Tahap dari pemurnian itu dilihat di sini, di dalam grafik di bawah. Ini yang pertama adalah preparasi, ekstraksi, dan clarification. Ekstraksi ini perlu dilakukan dari protein kita, perlu diekstraksi, misalnya apabila kita ekspresikan secara intraseluler, maka kita memerlukan proses lysis sel. Jadi selnya perlu dipecah dulu agar protein target kita keluar dari sel. Gitu. Tetapi apabila protein rekombinan kita diekspresikan secara ekstraseluler, maka kita tidak perlu memecahkan sel tersebut, tetapi kita cukup memisahkannya dari sel gitu. Jadi ada proses pemisahan di sini. Nah, kemudian tahap yang berikutnya adalah capture. Capture ini untuk mengisolasi dan juga ada proses konsentrasi, meningkatkan konsentrasi. Ya. Di sini bisa menggunakan ultrafiltrasi ya, atau juga bisa juga pengendapan amonium sulfat, mungkin ya ini yang sangat mudah untuk dilakukan ya. Dan kemudian berikutnya adalah tahap ke intermediate purification. Nah, jadi purifikasi ini tahapnya bisa beberapa tahap ya, tergantung tingkat kemurnian yang diinginkan ya. Nah, kemudian ini di tahap intermediate ini tujuannya adalah untuk memisahkan pengotor atau impurities yang banyak gitu ya. Nah, yang tahap terakhir adalah polishing. Polishing ini untuk mencapai tingkat kemurnian yang paling tinggi gitu ya. Ini di tahap polishing. Nah, ini tentu saja berapa tahap pemurnian yang perlu kita kembangkan itu sangat tergantung dari tujuan pemakaian protein kita. Kalau protein-protein untuk di bidang medis, ini tentu saja ini memerlukan high purity level gitu ya. Tapi kalau di bidang industri yang lainnya itu bisa disesuaikan ya. Baik, nah untuk memilih teknik pemurnian itu kita perlu mengetahui karakter dari protein kita gitu ya, karena apa namanya
beberapa sifat dari protein tersebut akan menentukan teknik apa yang dapat kita pilih. Misalnya yang pertama ini muatan. Kita tahu bahwa protein ini adalah suatu molekul yang bermuatan ya. Nah, dengan apabila kita menggunakan karakter sifat muatan dari protein, kita dapat memilih teknik ion exchange kromatografi. Jadi di dalam kromatografi ion exchange ini ada suatu resin yang nanti dia akan bermuatan juga sehingga nanti dapat dilakukan suatu namanya exchange, jadi penukaran gitu ya, penukaran eh, eh, apa impurities ya, nanti impuritiesnya dikeluarkan dan proteinnya masih ditangkap di dalam diikat di dalam resinnya, dan kemudian setelah impuritiesnya dikeluarkan kita bisa elusi sehingga protein kita keluar gitu ya dari resin tersebut. Dan yang kedua ini misalnya berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran dari protein kita bisa menggunakan namanya gel filtration. Nah, gel filtration ini menggunakan suatu resin atau matriks yang bisa memisahkan protein berdasarkan ukurannya. Kemudian yang berikutnya adalah hidrofobisitas. Jadi protein juga mempunyai, jadi ada beberapa jenis asam amino yang sifatnya hidrofob. Bila kita mau memanfaatkan sifat hidrofobisitas dari protein kita, maka kita bisa menggunakan teknik hydrophobic interaction ya atau HIC atau reverse fase kromatografi. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah sifat biorecognition atau ligand specificity. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi fusion tag protein yang kita gunakan pada saat kita mengkonstruksi vektor DNA. Jadi kalau protein kita fungsikan dengan suatu tag ya, tag tertentu. Nah, ini tag ini dapat menjadi ligand yang spesifik di mana nanti dapat kita gunakan untuk teknik pemurnian. Kita akan dapat menggunakan affinity kromatografi atau kromatografi afinitas gitu ya. Misalnya ini ada tagnya tadi histag gitu. Nah, histag itu nanti ada suatu jenis kromatografi afinitas, dia resinnya tertentu. Nah, resinnya ini nanti akan mengenali atau dia akan punya afinitas yang tinggi terhadap si histag tersebut. Jadi nanti protein kita akan diikat di dalam resinnya gitu ya. Kemudian kita akan bisa dalam keadaan protein ini terikat, nanti kita bisa menghilangkan impurities yang lainnya, dan setelah impuritiesnya keluar ya dari sistem kromatografi, kita bisa mengeluarkan protein kita ya dengan suatu pelarut tertentu. Ya. Oke, nah kemudian ini yang ketiga ini adalah kombinasi dari muatan ya, kemudian ligand specificity atau hidrofobisitas, ini namanya expanded band absorption. Ini biasanya di level industri. Nah, pemilihan teknik kromatografi yang akan kita pilih, ini kita bisa mempertimbangkan speed ya, kecepatan, recovery, apa namanya, nanti kita perolehan kembali ya protein yang kita murnikan seperti apa gitu ya, tentu saja kita inginnya yang tinggi. Kemudian kapasitas pemurnian dan juga resolusi. Ya, di sini ada beberapa contoh kelebihan dan apa ya kekurangan dari masing-masing teknik ya. Ini ion exchange kromatografi itu ini dia dapat menghasilkan resolusi protein yang tinggi, kemudian juga punya kapasitas yang tinggi juga dan juga cepat gitu ya. Ini prosesnya bisa dilakukan pada capture di awal. Jadi capture itu di awal ini bisa juga ya menggunakan langsung menggunakan dengan teknik kromatografi, selain dengan tadi teknik ultrafiltrasi yang saya sebutkan atau ammonium sulfate precipitation ya, dan seterusnya. Ini kemudian HIC, ini hydrophobic interaction, ini juga resolusinya cukup baik, kapasitasnya juga cukup, dan kemudian speednya ini masih termasuk yang tinggi. Ini banyak digunakan terutama untuk di intermediate ya. Kemudian affinity kromatografi. Nah, ini affinity kromatografi ini high resolution, kemudian high capacity juga, dan kemudian juga kecepatannya juga tinggi. Ini bisa digunakan pada saat capture, kemudian pada intermediate, dan juga pada polishing. Nah, yang kromatografi gel filtrasi ini
ini lebih banyak terutama digunakan pada polishing. Jadi karena memisahkannya berdasarkan ukuran, jadi biasanya di tahap akhir pada saat protein kita itu sudah tidak terlalu banyak impuritiesnya yang lain. Jadi kita tinggal memisahkan beberapa katakanlah protein gitu ya. Ini bisa dengan menggunakan gel filtrasi seperti itu. Kemudian ini reverse fase. Reverse fase ini high resolution, tetapi biasanya untuk yang ini tuh lebih banyak digunakan untuk analisis gitu ya. Jadi bukan untuk diproses pemurnian untuk mendapatkan yield yang tinggi gitu ya. Karena ini menggunakan organik senyawa organik kalau yang reverse fase ini. Dan kemungkinan dapat juga menyebabkan hilangnya aktivitas kalau menggunakan reverse fase. Oke, ini demikian. Ini untuk yang tahap pemurnian. Kemudian, oke, mungkin ini adalah tantangannya ya, tantangannya pada produksi protein rekombinan. Ini apa saja sih yang sering kita temui pada saat proses produksi rekombinan? Yang pertama adalah improper folding atau pelipatan protein target yang tidak sesuai ya. Nah, tentu saja ini sangat tidak diinginkan. Ini salah satu eh, tanda bahwa foldingnya tidak sempurna itu biasanya akan membentuk agregat ya, agregat protein. Jadi protein yang diproduksi itu dia insoluble gitu ya, insoluble. Nah, tentu saja kalau improper folding, maka eh, setelah kita isolasi ini perlu suatu mekanisme di denaturasi kemudian direnaturasi kembali supaya dia akhirnya protein kita bisa folding dengan yang lebih baik gitu ya, sehingga dia punya fungsi yang sesuai gitu. Kemudian yang kedua, masalah yang sering kita temukan itu adalah modifikasi pasca translasi ya. Ini maaf, ini misalnya modifikasi pasca translasi ini adalah tadi ikatan disulfida ya, kemudian glikosilasi ya seperti itu. Nah, ini uh, sering kali apabila protein kita itu lebih aktif atau kita memerlukan proses glikosilasi ya, ini tahap yang penting pada saat pemilihan sel inangnya itu tadi ya. Sudah Ibu katakan bahwa untuk di sistem prokariot itu biasanya lebih terbatas untuk modifikasi pasca translasi. Kemudian tantangan apa lagi yang ditemukan yaitu adalah perbedaan codon usage. Jadi setiap sel itu dia akan punya preferensi tersendiri, misalnya di E. coli, di Saccharomyces ya, kemudian di Pichia atau di manusia gitu ya. Apabila kita misalnya ingin memproduksi protein yang asalnya dari manusia. Nah, itu kan nanti urutan kodon yang digunakan di dalam sequence gennya itu nanti misalnya itu tidak sama ya, tidak sama preferensinya itu dengan yang di sel inang yang akan kita gunakan. Nah, itu seringkali di sana akan menyebabkan level ekspresi yang rendah gitu karena ada perbedaan codon usage. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas gen target di dalam sel inang. Nah, eh, ini seringkali gen targetnya itu eh, bisa ya istilahnya hilang ya atau dikeluarkan dari sistem selnya tersebut gitu ya. Ini terutama misalnya bila kita menggunakan sel inang yang prokariot gitu ya di dalam plasmid, ini sangat mungkin plasmidnya ini bisa dikeluarkan gitu ya dari sistem selnya seperti itu. Kemudian hal lain adalah terbentuknya endotoksin. Endotoksin dari sel inang ini endotoksin ini nanti akan mempengaruhi kualitas dari protein target kita. Ini sangat penting kalau misalnya kita mau protein medis ya, terutama ini endotoksinnya nanti akan berbahaya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menurunnya viabilitas sel inang. Ini pada saat proses produksi ini sangat dimungkinkan di ada proses metabolit dari sel inang tersebut dihasilkan sesuatu yang menyebabkan sel tersebut toksik lah terhadap sel tersebut sehingga nanti viabilitas selnya menurun. Sehingga nanti tentu saja kalau viabilitas selnya menurun, proses produksi kita akan yieldnya akan kecil ya karena selnya cepat mati gitu ya seperti itu. Kemudian tantangan yang lain yang sering ditemukan itu adalah degradasi protein oleh protease dari sel inang ya. Jadi sel inangnya protein target kita didegradasi sehingga nanti yield proteinnya akan
akan rendah. Kayak ini yang terakhir adalah heat protein yang rendah. Heat protein yang rendah tentu saja ini rangkuman dari berbagai masalah yang ditemukan di atas gitu ya. Nah, berikutnya mungkin Ibu ingin coba bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan dari produksi protein rekombinan tersebut gitu ya. Nah, misalnya ini untuk ini di dalam di kanan, di bagian kanan ini ada beberapa cara ya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Ini jadi para peneliti itu banyak juga yang mengembangkan atau mengotak-atik sel inangnya gitu ya, mengotak-atik sel inangnya agar katakanlah misalnya dia bisa meningkatkan folding gitu ya. Folding itu misalnya di sini. Ini memerlukan suatu protein chaperone ya. Jadi ditambahkan juga diekspresikan juga protein chaperone di dalam sel tersebut gitu ya. Itu ada yang seperti itu ya. Kemudian ada yang mengeliminasi atau menurunkan ekspresi dari protease. Itu ada juga yang seperti itu. Jadi diturunkan. Kemudian dikembangkan suatu strain yang dengan dia ada codon optimized strain gitu ya. Jadi ini kodonnya dioptimasi gitu ya, disesuaikan dengan katakanlah misalnya E. coli gitu ya. Ini supaya dia bisa menggunakan kodon, kita mau ekspresinya proteinnya dari Aspergillus misalnya dari yeast katakannya seperti itu. eh Aspergillus itu kepang ya, bukan bukan yeast. Nah, itu bisa dioptimasi gitu ya strainnya itu agar dia bisa nanti bisa beradaptasi dengan kodon dari Aspergillus misalnya seperti itu ya. Ini beberapa contoh saja. Kemudian juga pembentukan ikatan disulfida ya ini bisa ditingkatkan lagi proses pembentukan ikatan disulfida di dalam sel tersebut. Jadi selnya yang di-engineering, yang direkayasa. Oke, nah ini beberapa contoh dari strain yang dimodifikasi ya, dimodifikasi. Ini contohnya adalah yang ini ada beberapa contoh. Ini coba saya contoh satu ya. Ini yang E. coli rosetta. Ini rosetta ini untuk mengoverekspresikan tRNA ya untuk rare codon di E. coli. Jadi nanti ini akan lebih optimum gitu ya, lebih optimum untuk tadi codon usage-nya. Atau kemudian ada E. coli yang ini ada chaperone overexpression. Jadi di dalam E. coli-nya itu ditambahkan juga beberapa chaperone yang nanti diharapkan dapat membantu proses welding dari protein target. Ini contoh saja ya. Oke, baik. Kemudian, oke, ini yang lainnya juga. Ini misalnya, ini masih di engineer juga ya selnya. Ini namanya reduce genome. Jadi genomnya dikurangi gitu ya. Dikurangi itu artinya supaya nanti lebih bisa juga ini ada proses-proses metabolisme yang di-cut gitu ya di dalam suatu sel tersebut sehingga nanti dia lebih optimum untuk eh, apa namanya siklus metabolismenya itu jadi lebih optimum untuk ke arah produksi dari protein rekombinan tersebut gitu ya. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh E. coli yang sudah dimodifikasi ya. Ini tapi Ibu terus terang ini kurang tahu apakah yang sudah modifikasi ini sudah sampai ke dalam industri atau ini masih di level penelitian. Oke, kemudian nah ini codon usage ya. Ini codon usage ini di dalam tabel ini kita dapat lihat bahwa memang ada perbedaan ya. Misalnya ini untuk di E. coli dan di Saccharomyces cerevisiae. Itu ada beberapa perbedaan kodon preferensinya yang berbeda gitu ya. Jadi nanti kalau kita akan mau mengekspresikan gen yang asalnya dari Saccharomyces cerevisiae di E. coli, nah ini akan ada perbedaan kodon preferensi ini. Nah, ini bisa cukup mengganggu. Cara lain untuk meningkatkan codon usage ini itu bisa ada teknik namanya gennya sintetik. Jadi gennya disintetik, kemudian pada saat disintesis itu kodonnya disesuaikan dengan kodon usage dari sistem inang yang akan kita gunakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu urutan sekuen asam amino dari protein target yang akan kita produksi, itu gennya ya
gennya itu bisa kita sintesis, ya bisa kita sintesis dengan kodon preferensi yang sesuai dengan sel inang yang akan kita gunakan. Nah, itu juga salah satu cara. Oke, nah kemudian ini salah satu cara juga untuk meningkatkan yield yield protein ya. Jadi ini stabilitas gen ya. Ini untuk stabilitas gen ini contohnya di Pikia. Di Pikia ini gen targetnya itu bisa kita integrasikan ya secara rekombinasi homolog ya ke dalam genom dari Pikia, sehingga nanti dia masuk ke dalam genom Pikia terintegrasi sehingga nanti dia lebih stabil. Ya, jadi tadi salah satu masalahnya itu adalah stabilitas dari gen. Ini salah satu solusinya adalah mengintegrasikan gen sisipan kita ke dalam genomnya. Kemudian yang lain ini adalah meningkatkan jumlah kaset ekspresi. Nah ini tidak semua vektor ekspresi bisa gitu ya. Ini contohnya ini yang bisa ya, ini yang untuk di Pikia pastoris ini menggunakan vektor ekspresi yang tadi PPACZ alpha, ini bisa dibuat kaset ekspresinya itu jadi ada beberapa beberapa multiple gen insertion untuk gen yang sama ya, untuk gen interest yang sama. Jadi ini berkali-kali sehingga nanti kita akan mendapatkan beberapa jumlah kaset ekspresi di dalam satu di dalam kaset ekspresi itu ada beberapa gen yang terinsersi sehingga nanti meningkatkan jumlah kopi gennya gitu ya. Ya, itu. Oke, itu untuk ekspresi gen rekombinan. Nah, ini mungkin tambahan sedikit, ini sistem ekspresi tanpa sel. Jadi yang sebelumnya itu tadi kita bicara menggunakan sel inang E. coli dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu sistem ekspresi tanpa sel gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita perlu bioreaktor ya untuk menumbuhkan sel tersebut. Nah, di dalam sistem cell free system ini untuk protein sintesis ini kita bandingkan prosesnya. Nah, di dalam kalau in vivo protein sintesis, jadi kita memerlukan suatu proses transformasi atau transfer gen sisipan ke dalam selnya ya, kemudian kita menumbuhkan sel tersebut di dalam bioreaktor, kemudian kita panen, kita harvest, kemudian kita lisis. Lisis ini artinya kalau proteinnya ini ya intraselular. Kemudian kita akan memperoleh crude proteinnya dan kemudian lanjut ke dalam proses protein purification. Nah, di dalam sistem cell-free cell ini kita tidak memerlukan selnya, tetapi kita perlu mendesain suatu sistem sel dulu ya ini. Kemudian setelah ditumbuhkan, ini dipanen dan kemudian dilisis. Nah, dilisis ini adalah machinery untuk translasi dan transkripsi dan translasinya sudah ada di sini semua, gitu ya. Nah, kemudian ini nanti sistem inilah yang akan memproduksi protein kita. Jadi kita udah nggak butuh selnya lagi, gitu ya. Nah, ini proteinnya nanti akan terekspresi dan seterusnya kita akan melanjutkan ke purifikasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, cara produksi sistem ekspresi tanpa sel ini bisa ada yang bentuknya batch seperti ini, ada juga yang continuous exchange. Jadi ini sistemnya itu ditambahkan substratnya ya, substrat yang diperlukan untuk proses translasi tersebut ya. Ini nanti diberikan substratnya ya, kemudian di continuous, jadi ditambahkan. Jadi kalau dia memerlukan nanti dia akan masuk, ini dipisahkan oleh suatu membran ya. Kemudian ada juga yang continuous flow. Continuous flow ini jadi intinya ini adalah ada penambahan substrat gitu ya, ada penambahan substrat sehingga nanti ini bisa proses produksinya bisa dilakukan terus menerus gitu. Kalau yang batch nggak ada tambahan substrat gitu ya, seperti itu. Baik, sistem ekspresi sel ini kelihatannya cukup menjanjikan untuk digunakan ya. Ini ada beberapa contoh yieldnya, ini mikrogram per mililiter dari beberapa jenis sistem. Jadi sistemnya itu cells free ini bisa dari E. coli gitu ya, sistemnya dari E. coli, kemudian bisa juga dari yeast dan lain sebagainya gitu. Ini ada beberapa yang sudah dari mamalia juga ada ya, yang sudah dicoba dan kemudian aplikasinya
untuk jenis-jenis protein apa. Ini banyak sekali ya tujuannya maupun apa jenis-jenis protein yang bisa diekspresikan secara sistem ekspresi tanpa sel itu misalnya membran protein, kemudian ada protein-protein yang sulit ya untuk disintesis gitu ya. Jadi ada beberapa protein yang kadang-kadang sulit sekali diekspresikan gitu ya, entah itu jadi nanti dia menyebabkan sel inangnya mati gitu ya, atau terus-terusan insoluble gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah ini menggunakan sistem ekspresi tanpa sel ini mungkin mungkin bisa menjadi solusi juga ya. Kemudian ada juga ya untuk mengatasi apa translational modification ini juga bisa digunakan gitu ya. Walaupun sebetulnya PTM ini atau modifikasi translasi ini akan lebih ini di dalam sel ya karena sistemnya kan lebih kompleks gitu. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Kifari. Wah, terima kasih banyak Bu Popi atas pemaparan cara ataupun langkah-langkah yang sangat ya detail tapi tidak mm, tidak tidak loose generality-nya bagaimana kemudian kita bisa bikin pabrik tak kasat mata ini ya Bu. Mungkin sangat menarik. Kalau saya simpulkan tadi pemaparan Ibu Poki sudah sangat ini ya menjawab dari bagaimana kita memilih plasmidnya, apa saja komponen-komponen yang harus ada, hingga teknik produksi, kemudian pertimbangan yang harus eh, dipertimbangkan misalkan seperti sesi 2 tadi kita sudah membahas tentang disulfide bond ya, bagaimana itu juga bisa ternyata mempengaruhi produksi suatu protein nanti gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ada sesi diskusi tanya jawab ya, Bu Popi. Mungkin panitia bisa bantu share pertanyaannya. Ini Ibu kelewat waktu ya presentasinya ya. Nggak apa-apa Bu. Mungkin kita bisa Mohon dua maaf. dua Ini pertanyaan. sudah saya coba sesedikit mungkin slide-nya. Waduh, ini ada 3 pertanyaan ya tentang. Baik, mungkin saya bacakan ya Bu. Apabila vektor dari E. coli lalu diekspresikan ke sel yeast, misalkan P. pastoris, bagaimana sistem post translation-nya karena di prokariot dan eukariot itu berbeda, Bu. Apabila vektor dari E. coli lalu diekspresikan ke sel yeast. Nah, baik, kalau vektor itu didesain untuk di E. coli, ini tidak akan bisa dilakukan diekspresikan di sel yeast. Gitu. Jadi karena promotornya harus dikenali di dalam sel inangnya. Jadi kalau kita memilih vektor untuk diekspresikan di E. coli, maka harus diekspresikan di E. coli gitu ya. Kalau kita mau ekspresinya di Pichia pastoris, maka kita harus memilih vektor yang promotornya dikenali oleh sistem Pichia pastoris gitu ya. Nah, jadi ini saya agak kurang paham sistem post translationalnya ya tentu saja nggak akan jalan ya ekspresinya gitu ya. Jadi kalau tadi saya katakan ada apa Pichia pastoris itu hanya amplifikasi replikasinya. Jadi dia itu PPACZ alpha itu vektor ekspresi untuk di Pichia pastoris, tetapi dia karena punya origin of replication yang dikenali oleh E. coli, jadi dia bisa diamplifikasi di E. coli dulu gitu ya. Jadi pada saat proses subcloning gitu ya, itu bisa dimasukkan ke E. coli dulu, ditransformnya ke E. coli dulu sebelum ditransform ke Pichia pastoris gitu. Karena bisa atau kalau misalnya kita akan memperbanyak dulu plasmid vektornya gitu, itu bisa dilakukan di E. coli gitu. Iya. Baik, saya rasa menjawab ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang kedua, Bu, tentang analisa codon usage. Saya masih kurang paham. Oke, baik. Boleh, Bu? Ini ya, yang codon usage itu jadi setiap uh, uh, asam amino itu kan ada pengkodenya ya, ada pengkodenya ada 3 ya. Nah, setiap sel itu punya preferensi tersendiri untuk menggunakan kodon yang mana dari 3 kodon tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu E. coli itu dia punya kodon usage, jadi kodon yang dia sukai gitu ya, kodon yang akan dia gunakan, kodon usage gitu, dibandingkan dengan misalnya Pichia pastoris gitu ya. Em, jadi
karena ada perbedaan ini, nanti pada saat ekspresi ini kita bicara misalnya kita mau cloning misalnya ya, mau memproduksi apa ini? Karbonik anhidrase ya, yang menjadi topiknya iGEM ini. Yellow carbon. Karbonik anhidrasenya dari mana asalnya? Kalau Ceritanya. kami, kalau tim kami kebetulan memakai dari thermophilic organism, Bu. Sulfur, Terofil. namanya bakteri sulfur apa gitu, SAX CA Oke, bakteri misalnya ya, bakteri ya. dari. Mungkin oke, katakanlah bakteri misalnya. Terus kemudian ini saya mau produksinya di Pichia pastoris gitu ya. Nah, ini kode usage-nya berbeda gitu ya. Nanti katakanlah misalnya di cloning diambil diisolasi gennya. Itu kan urutan gennya tentu saja yang ada di dalam gen pengkode karbonik anhidrase dari bakteri termofilik tersebut akan sesuai dengan codon preference dari si bakteri termofilik tersebut. Jadi ketika akan diekspresikan di Pichia pastoris, nanti ada beberapa kodon yang mungkin enggak kurang disukai ya, tidak bukan kurang disukai, tidak banyak digunakan di Pichia pastoris. Nah, oleh karena itu nanti eh, ada toolsnya sebetulnya ya untuk melihat codon usage tersebut gitu. Ada toolsnya. Mohon maaf saya agak lupa ya, dulu pernah di ini kan. Nah, nanti bisa pada saat nanti di ini dulu di compare gitu ya. Jadi misalnya sudah punya urutan apa namanya, bahasa nukleotida dari gennya ya, itu dari, nah ini misalnya saya mau ekspresikan di eh E. coli gitu, nanti dicoba dicek gitu ya, itu kode nusianya seperti apa, berapa persen gitu ya memenuhi. Itu biasanya di atas 80 itu masih oke ya, di atas 80 itu masih oke. Oke, itu mungkin maksudnya kode usage. Oke, baik. Berarti lebih ke kapasitas satu sistem untuk bisa membaca atau tidak membaca informasi Iya, yang lain ya, Bu. iya betul. Mungkin pertanyaan terakhir, ini ada dari Anonymous juga untuk self-free translation, Bu. Apakah keuntungan dan negatifnya ada? Baik, ini sales free sistem ini sekitar 20 tahun yang lalu ya mulai dikembangkannya. Terus terang saya sendiri belum pernah coba dan tertarik untuk mencobanya ya. Karena prosesnya ini banyak mengangkat beberapa proses, katakanlah tadi kalau kita menggunakan sel, kita harus memikirkan bagaimana sel itu tumbuh gitu ya. Kemudian juga proses pemisahan atau isolasi proteinnya di dalam selnya gitu ya. Itu apa? Jadi ada banyak tahapan proses yang lebih panjang dibandingkan dengan cell free. Nah, cell free ini kita tidak memerlukan apa, selnya gitu. Kita hanya memerlukan machinery-nya. Jadi kalau kita punya apa, mobil gitu ya. Kalau ini ada mobilnya gitu ya. Kalau ini enggak, kita rakit aja mobilnya, nggak apa-apa, nggak ada bodinya gitu ya. Tapi yang penting ada machinery-nya jalan gitu. Nah, jadi sistemnya open. Jadi dia terbuka. Nah, ini nanti keuntungannya saya kira uh, untuk protein-protein katakanlah misalnya yang dia bersifat misalnya toksik gitu. Toksik untuk si selnya gitu ya, untuk atau mungkin kita mau produksi suatu protein. Proteinnya ini sifatnya antimikrobial gitu, dia akan membunuh bakterinya. Jadi kalau kita sintesis di bakteri, bakterinya nanti mati gitu ya. Jadi nggak berhasil mengekspresikan. Nah, ini dengan cell free ini saya kira dapat membantu hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian mungkin kekurangannya karena kalau sales kan kompleks ya, katakanlah terutama kalau saya memandangnya dari modifikasi pasca translasi gitu ya. Kalau di modifikasi pasca translasi kan eh, ada banyak sekali mesineri molekul-molekul yang berperan untuk proses modifikasi pasca translasi. Nah, di sini termasuk juga folding ya, termasuk folding juga. Nah, mungkin di sales free translation ini atau expression system yang ini tuh tantangannya di sana gitu ya. Tapi saya kira sekarang juga sudah banyak juga dibuat suatu apa desain ya. Jadi ditambahkan chaperon juga ke dalam apa namanya, ke dalam si machinery-nya itu tersebut, sehingga nanti quality-nya juga lebih bagus. Begitu mungkin. Baik, dan mungkin self-free ini juga salah satu prospek ya, Bu. Dan karena yield-nya juga cukup menjanjikan ya. Ya, ya. Mungkin kita sudahi dulu ya sesi tanya jawab dan diskusi. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman
yang ada di webinar hari ini. Mungkin kalau untuk ingin berdiskusi atau bertanya mengenai lebih jauh nih tentang produksi protein ataupun ekspresi dan pemurnian protein rekombinan, mungkin boleh ya Bu, untuk bisa dikontak melalui email mungkin. Boleh, silakan. Baik. Terima kasih Bu Popi atas pemaparan yang luar biasa menginspirasi ya, dan banyak juga ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan tentunya. Bagaimana bisa membuat rekayasa biologi ini bisa menjadi benar-benar menghasilkan sesuatu. Mungkin karena kita juga sudah berada di sesi penghujung sesi 4, saya mewakili teman-teman dan juga peserta webinar sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya dalam webinar ini. Semoga ilmunya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kami semua. Mungkin untuk sesi dokumentasi saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Popi atas materinya yang menarik. Dan sebelum kami mengakhiri sesi ini, sekaligus acara webinar ini, akan ada penyerahan sertifikat oleh Al-Ghifari kepada Ibu Popi. Kepada operator, mohon dibantu. Oke, karena sudah ditampilkan, saya akan pandu untuk sesi dokumentasinya ya. Sudah siap? Baik, saya akan bantu untuk hitung. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Ibu Popi. Dengan ini sesi 4 resmi berakhir. Terima kasih kepada teman-teman juga yang masih setia mendengarkan seluruh sesi rangkaian acara hari ini. Nah, teman-teman jangan pergi dulu ya, karena sebelum acara berakhir, kita akan ada sesi dokumentasi. Saya juga mau mengingatkan bagi para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah diberikan di kolom chat ya. Link absensi akan kita tutup 10 menit setelah acara selesai, dan sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta yang mengisi link presensi. Untuk menghadiri dialog karbon ini, mohon untuk seluruh peserta untuk mengakhiri dialog karbon ini, mohon untuk seluruh peserta menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi ya. Teman-teman boleh menyiapkan pose terbaik teman-teman. Jangan lupa untuk pakai virtual background yang telah diberikan melalui grup chat ya.